Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam sukacita dan damai sejahtera bagi kita semua. Kita sungguh bersyukur atas segala kasih setia Tuhan atas kehidupan kita. Mari kita bersama-sama beribadah dan kita bersyukur. Kita memulai dengan bernyanyi dari Gita Bakti 63 baitnya yang pertama. Marilah kita memohon kepada Tuhan untuk bimbingan Roh Kudus dalam ibadah saat ini dan kita mendengarkan firman-Nya. Kita berdoa. Allah Bapa Sorgawi, kami bersyukur bahwa pada saat ini ya Tuhan, kami percaya bahwa Engkau menyatukan kami. Sekalipun kami masih berada di tempat kami masing-masing, namun persekutuan bersama dengan Tuhan, itulah yang indah bagi kami. Sehingga pada saat ini ya Bapa, kami percaya Engkau memberikan kuasa kasih-Mu bagi kami, dalam kami memuji-muji akan nama-Mu, dan kami juga akan memberikan segenap diri kami, hati kami, dan pikiran kami kepada Tuhan, supaya Tuhan kuasai kami dengan Roh Kudus yang akan menolong kami untuk membaca dan mendengarkan firman-Mu, dan kami juga merespon setiap firman Tuhan di dalam kehidupan kami, untuk kami lakukan, dan kami boleh terus memuji, memuliakan nama-Mu. Bahkan dalam setiap pemberian-pemberian yang kami berikan kepadamu. Inilah kami Tuhan yang datang kepadamu, dan kami bersyukur dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan bagi kita pada saat ini terambil di dalam Roma pasalnya yang ke-7 ayat 21 sampai 26 yang mengatakan, "Demikianlah aku dapati hukum ini, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa." Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Haleluya. Ibu-ibu yang diberkati Tuhan, pada saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema yang diberikan, hidup dalam kasih karunia-Nya. Sesungguhnya kasih karunia Allah sudah nampak dalam kehidupan kita, sangat nyata bagi kita. Sebab kita mengenal dan mengetahui bahwa seluruh kasih karunia Allah di dalam kehidupan kita sangat nampak di dalam nama Yesus Kristus. Ibu-ibu, kita mengimani di dalam kehidupan kita bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh Yesus Kristus selalu menunjukkan kasih karunia Allah. Ia dengan penuh kasih setia, ia juga taat sebagai Allah yang hidup di tengah-tengah keberadaan umat manusia. Sehingga dengan demikian, bahwa di dalam kehidupan kita selalu ingin supaya melakukan setiap hukum kasih yang diberikan oleh Yesus Kristus di tengah-tengah kehidupan kita. Kita ingin juga menggambarkan atau menunjukkan kepada setiap orang yang ada di sekitar kita bahwa kita selalu hidup dalam kasih karunia-Nya. Kasih karunia Allah itu di mana kita pun dibebaskan dari dosa. Kita dimerdekakan dari kehidupan yang senantiasa kita rasakan bahwa menjadi hamba dosa. Seluruh kehidupan kita selalu saja ada dalam kecenderungan untuk berbuat dosa. Karena itu sesungguhnya kita sudah dapat memiliki iman yang percaya kepada Yesus Kristus yang memerdekakan kita dari berbagai kehidupan yang mendatangkan dosa. Hidup dalam kasih karunia Allah berarti kita senantiasa menunjukkan bahwa betapa Tuhan yang sudah membebaskan kita dari maut, dari kebinasaan karena dosa, membawa kita kepada hidup yang baru, hidup yang kekal. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena itu pada saat ini kita hendak memahami apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Yaitu ia menyatakan bagaimana hukum Taurat yang ia dapati dalam sepanjang kehidupan orang Israel, kaum Yahudi. Di dalam mereka juga terus mentaati akan hukum Taurat. Namun dengan demikian, bahwa di dalam menjalankan hukum Taurat itu, setiap orang menganggap
bahwa mereka sudah melakukan perbuatan yang baik. Sehingga dengan demikian bahwa mereka sebagai orang yang sudah sangat benar di hadapan Tuhan, lalu mereka juga tidak mengalami bahwa di dalam keberadaan mereka semakin mereka itu mendapati hukum Taurat dan hidup di dalam hukum Taurat itu, namun bagi Rasul Paulus dikatakan yang jahat itu ada padaku. Dan ini yang dialami Rasul Paulus, dan ia ingin menyampaikan kepada orang-orang Yahudi yang mana mereka masih terus membanggakan diri mereka dengan melakukan hukum Taurat. Tapi mereka tidak menyadari bahwa sesungguhnya hukum Taurat itu tidak membawa mereka untuk ada dalam kehidupan kebenaran dan membebaskan mereka dari dosa, memerdekakan mereka dari dosa. Mereka tidak menggunakan hukum Taurat itu untuk membebaskan mereka dari dosa. Justru di dalam mereka berbuat dan mereka juga mengikuti hukum Taurat itu, bahwa sesungguhnya mereka tidak mengalami suatu kehidupan yang benar, yang suci, yang kudus di hadapan Allah. Jadi ini mau menyatakan bahwa hukum Taurat tidak dapat membawa mereka membenarkan diri mereka di hadapan Allah. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus katakan, di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuh. Jadi dengan demikian, bahwa sesungguhnya, sebenarnya Rasul Paulus dalam batinnya, dalam hatinya, ia sangat senang dengan hukum Allah. Dia ingin melakukan hukum Allah itu. Kalau dapat dikatakan dengan sempurna, tidak ada cacat, tidak ada celah. Tetapi dikatakan bahwa ada perjuangan di dalam dirinya untuk melakukan hukum Allah, hukum Taurat itu. Karena apa? Karena dikatakan anggota tubuhnya, akal budinya, hatinya, hati yang sebenarnya yang merupakan tempat untuk di mana orang menimbang, orang akan melakukan apa rencananya, entah baik entah jahat, itu ada di dalam hatinya. Lalu dia akan mempengaruhi seluruh anggota tubuh untuk dikatakan bahwa bagaimana orang dipengaruhi oleh akal budinya. Jika akal budi itu lebih banyak dipengaruhi dengan kejahatan, pasti di dalam pikirannya, dalam tutur katanya, dalam
tindakannya itu akan juga melakukan berbagai kejahatan. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di sini dikatakan berjuang melawan hukum akal budiku. Jadi dengan demikian seringkali ada benturan bagaimana hukum Allah. Dan apa yang menjadi akal budi kita yaitu kehendak, keinginan. Dan ketika itu dibentur atau diadakan dalam kehidupan untuk supaya sama dengan hukum Allah, itu seringkali ada hal yang harus diperjuangkan. Supaya dengan demikian yang akan muncul di dalam kehidupannya adalah kebaikan, bukan perbuatan yang jahat. Dia harus melakukan hukum Allah, bukan sesuai dengan kehendaknya, keinginannya, akal budinya, pikirannya, yang sesuai dengan keinginannya. Itulah yang dinyatakan oleh Rasul Paulus. Sebab apa? Sebab masih ditawan oleh dosa. Akal budi, pikiran yang ditawan oleh dosa itu akan muncul dalam setiap perilaku. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu dikatakan aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kedua ayat ini mau menyampaikan bahwa kehidupan kita sebagai manusia yang celaka, yang tidak mampu membebaskan diri dari maut, kebinasaan karena dikuasai oleh dosa. Manusia yang sebenarnya di dalam hukum Allah menunjukkan ketidakberdayaannya untuk membenarkan diri di hadapan Allah. Karena itu dikatakan syukur. Sebab dengan syukur itu orang akan sungguh-sungguh menerima hukum Allah itu sesuai dengan apa yang sudah dikerjakan oleh Yesus Kristus di dalam kehidupannya. Supaya dengan demikian dalam setiap perbuatan-perbuatan itu, maka manusia tidak ada di dalam berbagai malapetaka untuk kehidupannya. Tetapi dia akan terus ada di dalam kasih karunia Allah. Karena berbagai perbuatan Yesus Kristus yang membenarkan kehidupan kita. Karena itu mari kita tidak menjadi manusia yang celaka. Tetapi kita memberikan diri kita dalam syukur kepada Allah. Karena Yesus Kristus Tuhan kita yang sudah membebaskan kita, memerdekakan kita. Yang memberikan kesempurnaan kasih-Nya bagi kita dalam pemberian kehidupan. Supaya dengan demikian manusia tidak mengalami malapetaka, maut. Dan itu juga menggambarkan hidup yang selalu mendatangkan keburukan-keburukan. Mendatangkan sesuatu yang sungguh-sungguh membuat kita lemah. Tapi kasih karunia Allah itu menghidupkan bagi kita. Sehingga disitulah dikatakan, jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah. Tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Ini ada pertentangan. Ada tolak belakang. Dan Rasul Paulus merasakan itu dan dia harus terus berusaha. Dia harus berjuang melawan keinginan-keinginan dagingnya. Supaya dia tidak ada di dalam hukum dosa. Menjadi hamba dosa.
tapi dia ada di dalam hukum Allah. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, karena itu firman Tuhan bagi kita pada saat ini hendak menyapa kita bahwa kita sungguh bersyukur, kita sungguh-sungguh mengalami bahwa kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus itu yang akan memberikan kesanggupan bagi kita supaya kita bisa melaksanakan apa yang sudah Ia berikan di dalam kehidupan kita. Kita harus membebaskan diri kita dari keinginan-keinginan yang bisa saja itu melemahkan diri kita untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan inginkan, dan itu memberikan suatu kesukaan bagi Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita akan bersyukur di dalam Yesus Kristus, sebab kasih-Nya itu tidak pernah lepas dari kita. Apa yang ada, apa yang terjadi, apa yang kita alami. Dengan saat ini, banyak hal yang bisa kita rasakan. Bahkan kita ada dengan setiap pergumulan dan persoalan kita. Ada suatu keinginan untuk kita wujudkan di dalam kehidupan kita. Namun karena keadaan, karena kondisi saat ini sehingga kita tidak bisa melakukan itu. Tetapi kita diajak untuk bersyukur. Hidup dalam kasih karunia Allah. Kita harus betul-betul melepaskan kita, diri kita, dari kehidupan yang justru mendatangkan celaka bagi kita. Mendatangkan maut yang artinya hal-hal yang membinasakan bagi kita. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, dalam keluarga kita menjadi ibu-ibu yang tetap kuat, ibu-ibu yang bersyukur. Kita selalu memuji Tuhan, kita berikan segenap diri kita, hati, batin, akal budi kita untuk Tuhan kuasai. Supaya dengan demikian, kalaupun ada keletihan, kelesuan, dan berbagai hal yang kita anggap kurang, maka kita tetap memberikan hati yang bersukacita, hati yang terus memuji Tuhan. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita pun ada dengan orang lain, mungkin mereka juga lemah di dalam kehidupan mereka. Maka kita menjadi anak-anak Tuhan harus memberikan mereka semangat dengan contoh-contoh semangat hidup lewat perilaku kita, lewat apa yang bisa kita berikan, apa yang menjadi contoh untuk mereka ikuti supaya mereka tetap bersemangat di dalam menghadapi kehidupan mereka. Supaya dengan demikian bahwa mereka pun dengan kondisi apapun, kesusahan, kesulitan apapun, tidak akan hidup dalam dosa atau berpikir untuk melakukan kejahatan. Tuhan akan menolong kita dan menguatkan kita semua dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita akan memuji Tuhan dari Gita Bakti 63 baitnya yang ketiga.
Mari kita menaikkan doa syafaat, kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, terima kasih ya Tuhan, karena Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami sehingga kami layak untuk menyembah Engkau dan mengagungkan nama-Mu dalam setiap tutur kata dan perilaku kami. Kami terus menyerahkan diri kami, supaya kami tetap hidup dalam kasih karunia-Mu. Engkau ya Tuhan, yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, yang sudah mau menyerahkan dirinya, membebaskan kami dari dosa, yang mau menerima kematiannya supaya kami juga tidak ada di dalam maut. Kami tetap menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa mendapatkan kebenaran dari Tuhan. Kami serahkan ya Bapa, keberadaan kami khususnya sebagai kaum ibu dalam kehidupan keseharian kami. Kiranya juga ya Tuhan, kami selalu untuk melakukan apa yang sudah Tuhan tetapkan, perintahkan di dalam keberadaan kami sebagai ajaran-ajaran yang benar, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Kuasai hati, akal budi, pikiran kami, batin kami. Supaya dengan demikian ya Bapa, semua kebenaran-Mu akan lebih nampak dalam kehidupan kami. Sekalipun kami ada di dalam berbagai derita, dalam keadaan sakit, dalam menurunnya penghasilan, di dalam berbagai perjuangan untuk hidup yang lebih baik, lebih benar, kiranya kami dimampukan oleh Tuhan, supaya di dalam diri kami hukum Allah lebih menguasai, bukan hukum dosa. Bapa Surgawi, kami berdoa ya Tuhan selaku ibu-ibu di tengah-tengah kehidupan kami dengan keluarga. Kami juga percaya Bapa, kami sebagai ibu-ibu dapat terus menjadi penolong di tengah-tengah kondisi kehidupan keluarga saat ini. Kami mampu dengan segala apapun yang ingin kami kerjakan, tetap kami memohon hikmat daripada Tuhan, supaya kami tidak mendatangkan aib atau dosa, celah, cemar di dalam kehidupan keluarga kami. Kami mampu untuk memotivasi baik suami atau diri kami sendiri atau juga anak-anak di tengah-tengah perjuangan untuk melawan dosa. Mampukan kami Tuhan. Kami berdoa, kiranya ya Bapa, apa yang menjadi rencana-rencana kami dengan situasi kondisi hidup kami saat ini, kami percaya bahwa ketika kami merancang dan meminta pertolongan Tuhan, campur tangan Tuhan, maka segala sesuatunya akan berkenan dan Tuhan memberkati.
serta itu akan menjadi mujizat keajaiban dalam kehidupan kami keluarga. Jadikan kami sebagai ibu-ibu yang tetap taat dan setia lewat hidup beribadah kepadamu, lewat doa-doa kami. Biarlah supaya kehidupan kami sebagai ibu-ibu selalu memperlihatkan ibu yang memiliki hati batin yang kuat dalam iman percaya kepada Yesus Kristus. Kami berdoa ya Tuhan bagi pengurus Pelkat PKP, GPB, Getsemani, Balikpapan. Tuhan berkati mereka semua dalam pribadi-pribadi mereka. Tuhan kuatkan mereka. Tuhan juga berikan kemampuan untuk menjalankan setiap tugas pelayanan mereka. Bahkan apa yang harus mereka lakukan di tengah-tengah situasi kondisi karena pandemi COVID-19 ini, supaya seluruh persekutuan kaum perempuan tetap mengikuti setiap program yang sudah dicanangkan dan juga kegiatan-kegiatan apapun disesuaikan dengan keberadaan situasi saat ini. Berkati setiap mereka dengan keluarga mereka, supaya melalui keluarga juga memberikan dukungan dan support dalam kebersamaan, dalam keanggotaan Pelkat PKP jemaat ini. Tuhan berkati supaya semuanya dapat bergandeng tangan bersama, bergotong royong, saling memperhatikan, bantu-membantu, bahkan akan lebih nyata lagi apa yang harus dilakukan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa bagi seluruh komponen pelayanan di tengah-tengah jemaat ini. Tuhan berkati. Juga kami tetap menyerahkan mereka yang berada dalam sakit, baik dirawat di rumah sakit maupun yang isolasi mandiri karena COVID-19, atau mereka karena sudah mengalami penderitaan sakit apapun itu Tuhan dalam tubuh jasmani mereka. Kami doakan mereka supaya mereka memperoleh kesembuhan daripada Tuhan, dan mereka akan memuji memuliakan nama-Mu dalam kehidupan mereka. Kami berdoa bagi bangsa dan negara ini, juga kami bersukacita. Kami percaya bahwa Tuhan terus berjalan dalam kuasa dan kehendak Tuhan bagi keberadaan bangsa dan negara ini, baik bagi keberadaan pemerintah, bagi mereka yang dipercayakan untuk menjaga keamanan, ketertiban bangsa dan negara ini, TNI, Polri, dan semua komponen di dalam mereka ikut serta untuk menjalankan tugas tanggung jawab, khususnya dalam menghadapi pandemi COVID-19 dan keberadaan varian Delta saat ini. Kami serahkan kepada Tuhan supaya tindakan-tindakan mereka, kebijakan-kebijakan mereka, segala sesuatu dikuasai oleh Tuhan semata. Kami dapat mengikutinya dengan baik, dan dengan penuh syukur kami lakukan di hadapan Tuhan dalam tanggung jawab kami bersama di tengah-tengah bangsa dan negara ini. Terima kasih ya Tuhan. Inilah kami Bapa yang bersyukur kepadamu, dan kami terus berseru kepadamu, menyerahkan diri kami dalam kuasa dan kebenaran. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk pada pemberian syukur dan sekaligus kita menutup ibadah ini. Karena itu kita mendengarkan firman Tuhan dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Persembahan yang telah saudara kumpulkan dapat diserahkan kepada kantor gereja secara langsung ataupun juga langsung melalui rekening gereja yang tersedia. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 337 baitnya yang pertama. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berdoa untuk persembahan dan kita menerima berkat Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami sudah memberikan persembahan syukur. Dari setiap tangan-tangan yang memberi, Tuhan terus memberkati kami. Dan apa yang ada pada kami, itu juga akan kami pergunakan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadikan kami sebagai alat-alat kebenaran dan keadilan. Dan biarlah setiap ungkapan syukur kami lewat persembahan ini akan mendatangkan juga pujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati setiap persembahan kami dan kami menyerahkan persembahan ini dalam kuasa Tuhan Yesus Kristus. Mari kita arahkan hati dan pikiran untuk menerima berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.